Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulia Saras Pujiastuti dengan NIM 202111275 akan menjelaskan materi bab 13 mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam yang saya rangkum dari buku sejarah hukum Islam dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia. Di materi ini sudah terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, konsepsi formal substansi hukum Islam. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Dan yang ketiga, mengenai konsepsi metode penggalian hukum Islam. Pertama, saya akan membahas mengenai subbab yang pertama, yaitu konsep formal substansi hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud di sini adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut Joseph Sanch, konsep-konsep hukum Islam ini dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum sebelum periode Umayyah yang hukumnya memiliki sifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pembahasan hukum Islam sejak awal tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun perbedaan dan persamaan fikih dan syariat itu sebagai berikut. Persamaannya terletak pada kesamaan tentang membahas hukum yang datang dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan perbedaannya, fikih ini hanya membahas hukum ijtihadiyah seperti kewajiban beriman kepada Allah, hukum-hukum perasaan atau akhlak seperti kewajiban untuk jujur, dan hukum-hukum amaliyah yang berkenaan dengan masalah muamalah dan ibadah seperti kewajiban berpuasa dan diperbolehkannya jual beli. Sementara syariah di samping membahas tentang hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum ibtidaiyah dan akhlakiyah. Dengan demikian, syariat adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut atau cenderung sebagai konsep fungsional. Pandangan Sanch mengenai pandangan hukum ini sangat berbeda. Para ulama fikih berpendapat bahwa hukum Islam itu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Berbeda dengan Sanch yang mengatakan bahwa secara substansial hukum Islam harus bersifat formal dan teknis atau jurisprudensi, merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam seperti hukum Yahudi, Romawi, dan sebagainya sebagaimana yang telah menjadi rujukannya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sanch berpendapat bahwa hukum Islam adalah tradisi masyarakat pra-Arab atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang merupakan sumber hukum Islam pertama. Pendapat ini benar adanya karena adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keaktifan yang sangat penting dan besar dalam membangun hukum, namun bukan sebagai sumber hukum utama tetapi sebagai sumber hukum sekunder. Ada beberapa pendapat yang menolak pendapat Sanch dan berpikiran bahwanya Sanch hanya mengetahui Al-Quran hanya sebatas kitab hukum. Berikut pendapat Sanch yang mengalami penolakan oleh ulama. Yang pertama, pendapat Al-Quran tidak memberikan standar teknis hukum. Misalnya jual beli. Quran hanya memberikan prinsip al-tahdrim, dengan kata lain, menurut Sanch masih memiliki dan masih bersifat normatif karena tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi yang dilakukan. Kedua, pendapat Sanch yang berpendapat bahwa sunnah Nabi bukanlah sumber hukum kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik dari Mekah, Kufah, Madinah, Irak, dan baik pada masa Nabi SAW atau masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Yang ketiga, pendapatnya mengenai bahwa hadis dogmatis belum tertulis pada masa ditulisnya keterangan-keterangan dogmatis. Dan yang terakhir yaitu pendapat Sanch mengenai periode hukum Islam dimulai pada abad kedua Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah, bukan zaman Rasulullah. Pendapat ini dianggap tidak realistis. Hal ini didasarkan pada sudah adanya hukum pada masa Nabi, yang saat itu dibedakan menjadi dua, yaitu fase Madinah dan fase Mekah. Dan periodisasi dimulai sejak masa Rasulullah sebagaimana pandangan para mu'arikh Islam.
Bahasan ketiga yaitu konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Stan menggunakan dua pendekatan saja, yaitu pendekatan filsafat dan ilmu sosial. Menurut Juhaya S. Praja, ia menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak membutuhkan 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, antara lain pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, pendekatan bahasa merupakan alat pelengkap pendekatan-pendekatan tersebut. Berikut adalah 4 pendekatan dalam menggali hukum Islam. Yang pertama adalah pendekatan teologi. Stan sepertinya mengabaikan pendekatan teologi, padahal pendekatan ini dianggap penting dalam penelitian hukum Islam sebab mempunyai prinsip dan fungsi di dalamnya. Salah satunya yaitu prinsip tauhidullah. Prinsip ini menjadi dasar dalam perumusan kaidah hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang oleh manusia. Dalam prinsip ini, hukum memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi transformasi keyakinan pada kekuasaan dan kehendak. Yang kedua, fungsi mengatur berbagai kehidupan manusia yang diinterpretasikan dalam peranata sosial yang tersedia atau menjadi cikal bakal peranata sosial yang baru. Ketiga adalah fungsi mengikat, manakala melakukan transaksi di antara manusia, dan yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi memaksa, manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki legalitas politik dan kelengkapan alat. Yang kedua yaitu pendekatan filsafat. Pendekatan ini perlu digunakan karena memiliki tugas utama yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif. Filsafat dapat menjawab pertanyaan yang tidak dijangkau oleh ilmu hukum. Secara singkat, dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa apakah hakikat hukum Islam, hukum keadilan, hukum pembuat hukum, tujuan hukum, sebab-sebab orang harus taat pada hukum, dan sebagainya. Filsafat hukum juga memiliki objek, baik objek teoretis maupun praktis. Objek teoretis filsafat hukum Islam adalah kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi: pertama, prinsip-prinsip hukum Islam; yang kedua, dasar-dasar dan sumber hukum Islam; yang ketiga, tujuan-tujuan hukum Islam; yang keempat adalah asas-asas hukum Islam; dan yang terakhir adalah kaidah-kaidah hukum Islam. Sebagaimana objek praktisnya itu meliputi pertanyaan. Yang pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa harus diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat? Dan yang ketiga adalah pertanyaan berupa apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Filsafat hukum ini memiliki kegunaan terhadap penelitian hukum Islam, yaitu menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah. Menurut Juhaya S. Praja, pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup dalam sejarah, tetapi pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta, yang dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terabaikan. Meskipun demikian, diakui bahwa pendekatan ini penting untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Yang menjadi hukum adalah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Dan yang terakhir adalah metode pendekatan ilmu sosial atau sosiologi hukum. Dalam metode ini, Sanch membedakan antara hukum politik, hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, serta hukum objektif dengan hukum subjektif. Namun, hal tersebut malah menimbulkan kelemahan, dan merujuk pada pembedaan tersebut, Sujono Sukanto setuju terhadap perbedaan hukum formal dan material. Hukum formal dimasukkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturannya didasarkan hanya pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain dari luar hukum. Sebaliknya, hukum material memperhatikan unsur-unsur non-yuridis seperti nilai-nilai positif, etis, ekonomis, atau agama. Perbedaan formal material ini lebih penting dilakukan karena ada hukum Islam memiliki hukum formal, yaitu sumber hukum Islam, dan hukum materialnya yaitu sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memahami hukum Islam ini tidak hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan saja, melainkan harus mencakup seluruh pendekatan yang ada dan ditambah dengan dua pendekatan bahasa dan makosid syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.